Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kembali pada pagi hari ini kita meluangkan waktu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Pada bagian ini Paulus menuliskan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk memikirkan satu topik, yaitu apa sesungguhnya yang menjadi dasar atau landasan bagi iman yang sejati. Seringkali orang Kristen pada umumnya berpikir bahwa kalau dia mengalami mujizat yang sangat real, nyata di dalam kehidupan dia, tatkala misalnya mengalami satu sakit yang sangat parah sekali, lalu Tuhan mengasihani dengan memberikan kesembuhan secara mujizat. Nah, itulah yang akan menjadi landasan yang menyatakan membuat imannya begitu kuat berakar sehingga dia akan setia menghadapi segala tantangan kesulitan dalam kehidupan dia. Betulkah demikian adanya? Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk memahami, mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan dari bangsa Israel. Bangsa yang tatkala mereka berada di tanah perbudakan Mesir, Tuhan menyelamatkan, membebaskan mereka dari tanah Mesir tersebut melalui pimpinan Musa. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel tidak kurang-kurangnya mengalami mujizat ya dari Tuhan. Mereka adalah bangsa yang dimanjakan sedemikian rupa oleh Tuhan melalui tindakan-tindakan demonstrasi kuasa Tuhan yang sangat-sangat mengagumkan sekali. 10 tulah, kemudian laut Tebrau yang terbelah, kemudian air yang disediakan Tuhan untuk menghilangkan kehausan mereka pada saat mereka ada di tengah padang gurun yang dikeluarkan Tuhan dari gunung batu. Kemudian tatkala mereka mengalami kekurangan makanan, Tuhan sediakan mana setiap hari. Pada saat mereka ada di padang gurun, mereka Tuhan lindungi dari terik matahari, dari kepanasan yang sedemikian sangat-sangat luar biasa di siang hari melalui tiang awan. Dan pada waktu malam hari Tuhan juga melindungi mereka dari kedinginan yang sangat-sangat ekstrim melalui kehadiran dari tiang api. Nah, semua mujizat-mujizat ini adalah begitu real, begitu nyata di dalam pengalaman kehidupan orang Israel. Tetapi apa yang menjadi satu bukti daripada kesetiaan mereka? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa di antara orang Israel, generasi yang betul-betul keluar dari tanah Mesir, yang bisa sampai masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, hanya 2 orang saja, yaitu Yosua dan Kaleb. Di manakah yang lainnya yang berjumlah sekian ratus ribu itu? Semuanya Tuhan tidak izinkan, Tuhan tidak berkenan kepada mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Oleh karena segala pemberontakan, segala keluh kesah mereka, segala bentuk kemarahan mereka, segala bentuk gerutu mereka kepada Tuhan. Nah, disinilah menyatakan kepada kita bahwa orang yang mengalami mujizat dari Tuhan tidak dengan sendirinya akan memiliki iman yang sungguh-sungguh sejati, yang akan sungguh-sungguh bisa bertahan dan menyatakan kesetiaan kepada Tuhan di dalam segala keadaan, di dalam segala persoalan yang dihadapinya. Nah, ini berbanding terbalik sekali dengan pengalaman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tercatat di dalam kitab Daniel. Pada saat Raja Nebukadnezar menyerukan kepada semua penduduk yang ada di Babelonia itu untuk menyembah patung yang didirikan sedemikian besar oleh Raja Nebukadnezar itu. Ada orang Israel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyembah patung yang dibuat itu. Dan hukumannya sangat nyata. Mereka akan dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Tetapi disitulah mereka bersedia menanggung resikonya. Lihat bahwa mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah apa yang menjadi satu hal yang sangat dilarang oleh Tuhan di dalam hukumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Sadrak, Mesak, dan Abednego inilah orang yang memiliki iman yang sejati. Dan iman yang sejati itu tidak dibangun di atas landasan mujizat, tetapi di atas landasan pengenalan, pergaulan dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada bagian ini.
Iman timbul dari pendengaran, dan bukan sembarangan pendengaran, tapi pendengaran oleh firman Kristus. Hanya iman yang berakar, yang bersumber, yang timbul dari kebenaran firman Tuhan yang akan membuat iman tersebut berakar, bertumbuh, dan juga berbuah bagi Tuhan. Karena dasar inilah yang dikenan dan ditentukan oleh Tuhan menjadi fondasi bagi kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Biarlah kita memiliki iman yang senantiasa berlandaskan kepada